Yesus tidak pernah bilang bahwa babi itu haram atau halal. Tetapi dia, kamu ketawa sih, kamu itu nggak ada etikanya ngomong-ngomong. Kalau Yesus tidak, loh, Kak, kalau gitu oke, kenapa kalian makan babi? Lah, apa urusanmu dengan kami makan babi? Lah, makanya itu. Apakah berarti babi itu halal? Ya halal, kenapa nggak halal? Nah, di mana Yesus menghalalkan babi? Makanya kau kalau dijawab dengar dulu, jangan kamu nyerocos terus. Bicara antara Farisi dengan Yesus. Saya bertanya, yang mengatakan demikian, ia mengatakan semua makanan ini halal, siapa, Kak? Ini kan yang menuliskan Markus. Bisa aja orang yang di situ menyimpulkan. Jadi begini, Kak, penyimpulan orang bisa dikatakan bahwa itu dibenarkan oleh Yesus, bahwa Yesus yang mengatakan semua makanan halal. Tapi sebenarnya itulah bedanya kita memahami dengan kami memahami. Loh, Kak, saya sudah baca. Secara tersirat, Yesus sudah mengatakan apa yang kamu tanya itu. Kakak tersiratnya belajar dari mana, Kak? Kata tersirat. Maksudnya begini. Dari apa yang kamu baca tadi kan sudah Ini dijawab. tersurat, Kak. Ini tersurat. Aduh, kenapa diginikan? Ini tersurat, Kak. Pertanyaan saya, tersirat yang Kakak katakan itu diambil dari mana? Sehingga Kakak menyiratkan yang tersurat. Karena begini, Kakak mengatakan yang ngomong ini adalah perbincangan antara orang Farisi, ahli Taurat dengan Yesus. Kan begitu. Nah, yang menyatakan bahwa Yesus yang menghalalkan semua makanan ini siapa? Orang Farisi? Gak bisa, Kak. Karena orang Farisi yang pertama menentang. Makanya mereka tanyakan, kenapa murid-muridmu ini makan menggunakan tangan najis? Jadi siapa yang menyatakan ini? Karena muridnya ini kena tegur, gak? Siapa yang menyatakan bahwa Yesus membenarkan untuk menghalalkan semua makanan? Berarti gini, Kak, ya. Ini maaf. Sebenarnya Yesus tidak pernah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Tuhannya kepada Nabi Musa pertama kali. Imamat 11 itu loh, Kak, Yesus masih mengikuti loh. Makanya dia tidak ada makanan yang diharamkan oleh Tuhannya, dia makan, gak ada, Kak. Makanya ini saya tanya, siapa yang menyimpulkan bahwa Yesus mengatakan semua makanan itu halal? Kakak coba tanya sama Pak Pendeta ya. Saya minta tuh Kakak tanya. Saya bukan apa ya, Kak, ya? Tanya, kamu aja ngerocos terus. Ya, Kakak tanya sama Pak Pendeta. Ini yang menyatakan semua halal ini siapa, Pak Pendeta? Loh, oke, silakan Kakak jelaskan. Nanya, tapi jangan ngotot-ngototan kamu. Loh, saya bukan ngotot, Kak, saya sesuai data. Dari tadi kamu ngocor aja. Orang mau jawab. Kakak bilang katanya tersirat. Nah, yang tersirat karena kalian nggak paham. Intinya kalian nggak paham Bibel kami itu. Kalian nggak paham. Itu di ayat yang tadi yang kamu baca di Matius 7, di ayat yang ke 7 dan 8, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kan jelas di situ. Yang ditanyakan itu adalah hal-hal adat istiadat yang sebenarnya adat istiadat tidak lebih tinggi daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Gitu, saya potong di situ, Kak. Nah, saya potong, Kak. Ngapain kau potong-potong? Giliran orang bicara kau potong-potong. Kamu punya etika kalau Kakak mengatakan adat istiadat itu tidak lebih tinggi daripada perintah Tuhan, saya terima. Sekarang yang mengharamkan babi perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya kan jelas Tuhan bilang di situ. Sebenarnya Yesus mau katakan begini. Yesus tidak pernah bilang bahwa babi itu haram atau halal. Tetapi dia kamu ketawa sih. Kamu itu nggak ada etikanya ngomong-ngomong. Kalau Yesus tidak pernah bilang, kamu nggak pernah dengar. Yesus tidak pernah bilang, buktikan sama saya Yesus. Ya dengar dulu. Kamunya itu jadi bikin emosi orang. Kamu bisa bicara atau enggak? Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kamu teriak-teriak ini nggak boleh, ini haram, ini haram. Tetapi hatimu sendiri itu haram, sama seperti hatimu orang. Ya. Hatimu sendiri haram. Kamu mau makan seenak apapun, sehebat apapun, tetapi kalau pribadimu nggak ada etika, kalau hatimu nggak bersih, kalau niatmu itu nggak bersih, tetap aja kamu jorok. Gitu. Niatnya. Jadi kalian ada niat. Tuhan ajarkan seperti makanya dari awal saya kalian sejak kapan kalian ada nawa itu?
Seperti inilah kalian kalau diskusi, nggak Enggak lah, ngasih Kak. orang bicara. Kakak begini ya, lucu Nggak ada kakak. etika Kakak kalian tertampol itu. dengan omongan kakak. Kakak tertampol. Engkau tertawa. Saya pun Kakak tertawa dengan tertampol. tingkah Kakak lakumu yang kayak anak mengatakan- TK kayak gitu. Kakak mengatakan, ya, Yesus sendiri mengatakan, kenapa kalian mengikuti perintah manusia, sementara perintah Tuhan kalian abaikan. Adat istiadat orang Yahudi itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, Kak. Adat istiadat Emang saya Yahudi bilang benar. bertentangan. Makanya, Saya juga tidak bilang bertentangan, Nora. Nah, Yang sekarang, saya katakan pertanyaan saya. sekarang, Pertanyaan dengar saya. dulu. Kamu dari tadi nyerocos terus. Kamu nggak mau pakai data, Kak. Pakai data, Kak. Pakai data, Kak. Pakai data. Kalau mau diskusi yang benar. Kalau kamu nggak bisa diskusi, Ya nggak usah. pakai data lah. Di mana datanya Yesus itu memperbolehkan makan babi? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Nah, di mana? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Ya di mana Ada saya datanya? bilang Yesus melarang makan babi, ada? Nggak ada. Loh, Kak, kalau gitu oke, kenapa kalian makan babi? Lah, apa urusanmu dengan kami makan babi? Lah, makanya itu. Ini yang saya maksud. Ya, Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus bersunat karena kalian tidak bersunat. Jangan kejang-kejang kamu, Nora. Dia saja. Saya tidak Yesus kejam. mengatakan begini. Ah. Ketika Yesus katakan bukan apa yang masuk ke mulut yang yang mengharamkan, tetapi yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan. Oke, Paham? Yesus ngomong kayak begitu. Makanan kita, Yesus ngomong kayak begitu. makanan, Udah. dengar. Yesus ngomong kayak Makanan, begitu. Pertanyaan dengar, saya. dengar. Yesus Orang ngomong kayak ngomong, begitu. udah ya, Yesus keluar ya, ngomong kayak kamu begitu. bisa- Apakah bisa- berarti maaf, babi maaf, maaf. itu halal? Apakah berarti babi itu halal? Ya halal, kenapa nggak halal? Nah, di mana Yesus menghalalkan babi? Makanya kau kalau dijawab dengar dulu, jangan kamu nyerocos terus. Kamu kalau ini nyerocos terus, udah kayak apaan kamu? Loh, di mana Yesus menghalalkan babi? Coba tunjukkan aja. Tadi saya udah bilang, apa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut. Tetapi apa yang keluar. Apa yang keluar dari hatimu, pikiranmu, hatimu yang selalu menghujat, memfitnah. Nah itu yang kotor, itu yang najis. Oke, saya tanya, yang kenapa masuk ke Yesus ngomong kayak mulut, begitu? dengar, Kenapa yang Yesus ngomong masuk kayak ke gitu? mulut, apapun yang kamu makan, kalau itu tidak membuat kau sakit, itu bisa Jangan dikatakan panjang, halal. Kak. Nggak ada dibilang tidak buat kau sakit. Nggak ada panjang, Kak. Pertanyaan Ya, saya, itu tidak kenapa najis, Yesus Nora. sampai ngomong seperti itu? Menajiskan. Kenapa? Ya dari apa yang kau baca itulah kalian nggak paham. Kau baca tadi kenapa yang orang-orang saya yang baca, yang saya baca, Kak, dengar. Kenapa Yesus ngomong sampai seperti itu? Karena yang saya baca, orang-orang Farisi dengan ahli Taurat itu menegur, mempertanyakan, Ya, kenapa ya. beberapa muridmu makan menggunakan tangan najis? Bukan Betul. masalah makanannya, karena diterangkan di sini Betul. mereka tidak makan babi. Betul. Nah dengar. Nah, ya, jadi mana Yahudi Yesus tadi itu menghalalkan orang makan babi? itu orang Yahudi itu Yesus, tadi Yesus kan. menghalalkan makan babi mana? Nah, Yesus menghalalkan makan babi. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Saya minta data, Kak. Bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong saya keluar. Saya nggak suka Ya kayak udah, gini. keluar aja, diskusi. nggak Kalau apa-apa, bisa, Kak. nggak usah. Nggak apa-apa, Saya Kak. Ya, keluar saya aja. capek. Terima kasih ya, Kak. Ya, ternyata kau tidak Nah. bisa menunjukkan data. Ternyata Terima kasih. Begini ya. Begini ya. Dia bilang, Yesus, apa yang dibilang Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu, itu yang bukan najis. Itu yang bukan najis. Sementara konteksnya kita tahu, di sini tidak memperdebatkan soal makanan. Yesus tidak memperdebatkan soal makanan. Yang diperdebatkan itu adalah kenapa murid-murid Yesus makan memakai tangan najis. Kan konteksnya dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Makanya dikatakan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan dinajiskan. Masalah konteks di sini yang dikatakan Yesus bukan soal makanan poinnya, tetapi tangan kalian itu kenapa tidak dibasuh. Itu loh. Sebenarnya Halo, Mona. simpel ya. Halo. Tidak ada pembahasan tentang babi. Babi di sini tidak ada loh diungkit. Terus yang mengatakan dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang selalu mereka ambil sebagai data. Data mereka untuk membenarkan Yesus membolehkan mereka makan babi. Sementara dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini siapa yang ngomong? Diberikan. Masya Allah. Bisa jawab nggak? Nanti kau bang. Kau, bang. Barakallahu fikum, barakallahu Ya, fikum. anak istrimu belum. Bisa saya tanggapin nggak? Masya Allah. Silakan Mora. Dari Kristen ya bang. Iya ya. Coba silakan. apa bisa nggak ditampilkan itunya ayatnya? Abang, Yang tadi. beginilah bang. Kalau kita diskusi, abang kan juga harus ada data. Masa saya terus nanti yang buka dong?
Ya karena sudah ada di situ. Enggak lah bang, saya nggak mau begitu bang. Kamu buka dari situ, sama-sama saya juga mencerna dari sini. Silakan bang, ambil Bible-mu, kau kan di dalam rumah. Hmm? Bentar ya. Silakan, silakan. Oke, Agung Wijaya. Agung Jaya Wijaya. Halo. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke. Kalau yang di bawah 100 dalam hati ya. Amin. Masya Allah. Tolong tap-tap layar ini. Saya tahu ini memang banyak di sini mocor-mocor ini, modal congor. Tapi di tap-tap layarnya, ayolah saudara-saudaraku tap-tap layar. Selagi masih buka, apa tadi apa ya ayatnya? Markus 7 bang. Markus 7 ayat. Nah, nomor ini bang, 19 bang. Markus 7:19. Bentar ya. Dari 18 lah dulu bang, coba baca. Bang Mora, mana nih? Halo Bang Mora. Ya, sebentar. Ya baca dari 18 bang, itu poinnya. Jangan 19, silakan. Markus. Abang baca lah bang, jangan berfirman dalam hati bang. Dari tadi kami Sabar, nunggu sabar. loh. Berfirman pula bang Santai. dalam hati. Kalah kedengar. Santai. Berkatlah bang Som, Markus diberkati 7. kau bang Som. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Masya Diberkati Allah. kau bang Som, diberkati kau. Ulang lagi Markus 7 ayat. Ayat 18 19. Coba bang baca itu poinnya bang. Biar kita telah masing-masing Oh. kita telah baik-baik ya bang. Maka Haram atau jawabnya, najis. Beda haram, apakah beda kamu najis juga bang. tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Nah, dengan demikian Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, Ya. selesai. Tunggu sebentar. Nah, sekarang ini katanya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Pertanyaan saya, di dalam Imamat 11, ini abang buka Imamat 11 lagi bang. Makanya lebih bagus abang pakai perangkat. Imamat 11 coba bang. Buka Imamat 11 bang. Kita Imamat 11 nomor Ya. 7 baca. Demikian juga babi hutan, gitu ya? Ya. Karena memang berkuku belah, Yaitu kukunya berselap panjang, tetapi Tetapi. tidak memamah membawa biak, haram itu bagimu. haram ya, bukan najis ya, bukan najis ya. Oke bang, bukan najis haram. ya, Ya. haram, bukan najis. Oke, buka lagi di dalam Markus 7 bang, yang tadi lagi. Kenapa? Buka dulu Markus 7 bang. Ya sudah. Oke, coba abang baca nomor 2. Markus 7. Iya, Markus 7 nomor 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Yaitu Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, kita balik yang tadi bang, 18. Apakah kamu juga tidak Maaf. dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Jadi konteks yang menajiskan di sini bukan berarti Yesus menghalalkan semua makanan masuk ke dalam perut, ke dalam mulut, tetapi najis konteksnya di sini karena ahli Taurat dengan orang Farisi menegur beberapa murid Yesus tidak membasuh tangan karena adat istiadat orang itu tangan yang tidak dibasuh itu najis. Jadi ketika memegang makanan itu najis. Bukan konteks mereka mempermasalahkan tentang makanan yang haram dengan yang tidak, tetapi tangan yang tidak dibasuh itulah yang najis. Makanya saya bilang, mana dikatakan di dalam Bible Yesus memperbolehkan kalian makan babi. Kalian ambil data ini, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu bukanlah yang haram. Sementara di sini tidak ada dikatakan haram, tetapi najis. Emang beda aja?
Bedanya apa? Kecilkan dulu. Siapa mute dulu nih pas ini. Bedanya apa? Ayo. Halo, oke sekarang. Di mana Yesus menghalalkan makan babi? Nah, itu kan sudah ada di situ. Di mananya? Yang 18 tadi kan? Aduh, berarti abang sama saja. Bang, coba lihat ini sih. tidak tahukah Gila, kamu bahwa segala tidak tahukah sesuatu dari kamu luar yang bahwa masuk segala dalam seseorang tidak dapat dimenajiskan? Pertanyaan saya, ya pertanyaan saya, Imamat 8 nomor 11 yang abang baca mengharamkan apa menajiskan? Sama aja tuh. Sekarang Masih. abang tunjukkan datanya sama saya, najis dengan haram itu sama. Silakan. Najis dalam haram kan sama aja tuh. Iya, abang tunjukkan datanya kalau najis dengan haram sama. Maksudnya? Iya. Di mana kalau itu adalah sama? Kalau haram itu kan yang dilarang. Itu aja. Haram dan najis sama aja. Kalau dalam kekristenan. Masya Allah, barakallahu fikum. Sehat selalu, Masya Allah, berkah selalu. Haram dan najis itu sama aja. Kenapa harus dibeda-bedakan gitu loh? Sekarang saya tanya, darah itu haram apa najis? Haram? Apa najis? Di perjanjian lama ya haram. Bukan najis. Sama aja tuh. Gimana sih? Kok dibeda-bedakan gitu loh? Ya mungkin di Islam ya dibedakan, tapi di Makanya Kristenan sama bang, aja. orang Yahudi ada syariatnya bang. Kristen lah yang nggak ada, makanya Kristen tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang najis. Pernah nggak Yesus mengharamkan sesuatu? Nggak pernah. Contoh begini ya bang, kalau di dalam Islam ya bang, sekarang begini, apakah kotoran hewan itu najis? Itu kan najis. Kalau dalam Islam loh ya. Kalau dalam Islam bukan dalam. Makanya Kristenan. betul ya. Jadi begini ya saudara-saudara ya. Kristen ini memang tidak ada hukum najis dengan haram. Saya jelaskan sama kau. Saya jelaskan sama kau Mora. Kenapa harus Kotoran dijelaskan hewan, sih? sebentar diam dulu kau. Kotoran hewan itu najis, tetapi belum tentu haram. Contoh, ketika saya dikencingi misalnya oleh sapi, saya tidak bisa melakukan sholat karena pakaian saya sudah terkena najis. Seperti itu. Nah, apakah berarti dia haram? Tidak, karena daging sapi halal untuk dikonsumsi. Ini maksudnya. Nah itu kan di Islam kan. Makanya saya katakan yang dinajiskan dimaksud Yesus di situ yang mana? Makanannya atau tangan itu? Gitu loh, maksudnya begini. Nora, itu kan karena kamu paksakan cara berpikir Islam. Oke, sekarang ke Imamat 11, gitu. babi itu haram apa najis? Ya haram lah. Nah, Orang sekarang Yahudi. di dalam Markus 18 dikatakan Yesus najis atau haram? Nah, kan itu sama aja. Karena kamu gini loh, Saya karena kamu tanya, membedakan di haram dalam dan Markus najis. 18 Yesus menajiskan apa? Mengatakan apa yang dinajiskan itu bukan yang masuk dari dalam mulut. Kenapa Yesus mengatakan najis? Mana? Di dalam Markus 18. Loh, justru di dalam Saya tanya Markus justru 18. kenapa? Kenapa? Dalam Markus 18, Yesus mengatakan bahwa semuanya bisa dimakan. Dimakan bisa Ya, saja. itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Bahwa Ini kan semuanya di boleh situ sudah dimakan. termaksud di situ. Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengatakan boleh dimakan semua makanan? Loh, segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, Ayo. sekarang pertanyaan saya, babi itu haram apa najis? Ya karena kamu membedakan najis dan Enggak, haram sesuai menurut dengan Imamat 8, pemikiranmu. menurut Imamat 11. Jangan menurut saya. Menurut Imamat 11 kenapa begini komalnya, Bang? Aduh. Menurut Imamat 11, Imamat 11, babi itu haram apa najis? Nah, itu kan menurut hukum Yahudi kan? Ada istiadat Yahudi. Sekarang saya tanya, Yesus Yahudi bukan? Iya. Yahuda. Dari Sekarang segi saya tanya, tribe, ya. menurut Imamat 11, babi itu haram apa najis? Menurut Imamat iya. Haram. Terus ya. Nah, menurut Markus 18, Yesus mengatakan najis atau haram? Apa yang dinajiskan di situ? Ya, makanya saya tanya sama kau, apa yang dinajiskan Yesus? Maksudnya di Justru, sini. justru tidak ada yang dinajiskan. Oke, baca lagi Gini yang loh, Markus 7 nomor 2. gini loh, justru yang Baca dulu yang Markus 7 nomor 2. nomor berapa? 2. Itu kan keterangan kan? Baca dulu, kenapa Loh, jadi iya, Yesus sudah mengeluarkan kata keterangan najis? kan itu? Ya baca dulu, kenapa Yesus mengeluarkan kata najis? Baca. Ya, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Terus, Nah, jadi apanya? Jadi yang dimaksud Yesus yang najis itu yang mana perbincangan mereka? Masalah tangan atau masalah makanan?
Loh, justru kan Yesus menjawab bukan hanya soal tangan. Loh, Di mana? Di mana Yesus menghalalkan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. segala Tapi sesuatu yang masuk yang- ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. Yang Nah, di mana yang konteks ayat itu 18 ya, katanya sebentar. menghalalkan Segala tadi? sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Oke, Jadi sekarang kalau saya tanya, kotoran najis tidak? kotoran najis, Ya. ngapain? Itu kan bukan makanan. Saya tanya, kotoran najis tidak? Mana? Gimana apa najisnya kotoran? Saya bertanya, kamu tinggal jawab, kotoran najis enggak? Tidak ada kotoran itu, nggak ada soal najis atau haram di situ, nggak Saya ada tanya, itu. kotoran najis tidak? Loh, kamu pertanyaanmu Loh, tidak saya bisa. bertanya, kotoran Loh, najis tidak? Kalau kamu bertanya kamu Loh, bertanya karena kata Tuhan kamu, gini, kamu dengar, bertanya, kata Tuhan kamu, dengar, bahwa dengar, segala dengar sesuatu dulu. dari luar, Ya, nah, kamu kotoran kan dari bertanya, luar, ya. dengar. Kamu pijatai. Nah, kamu kalau seandainya kau makan najis tidak? Kamu bertanya di Kristen Saya atau makan, enggak? saya tanya, Loh, kotoran kamu najis tidak? Di Kristen? Iya, Ya enggak najis, enggak ada berarti boleh nilainya di situ. dimakan. Loh, itu bukan makanan. Insyaallah barakallahu fikum. Loh, buktinya di dalam raja-raja ada yang memakan kotoran. Ah, itu kan orang Yahudi sudah. Kenapa kebawa ke sana? Loh, kenapa dibawa ke sekarang? Gitu. Nah, ayo. Jadi segala sesuatu ya, termasuk kotoran, kencing, kan segala sesuatu. Jadi boleh kalian mengkonsumsi kencing ya? Untuk apa? Iya kan? Untuk apa? Segala sesuatu kan? Loh, untuk apa kita konsumsi? Ada larangan nggak kau nggak boleh minum kencing? Hah? Tanya. Saya bertanya, ada larangan nggak kau nggak boleh minum kencing? Nggak ada. Berarti halal semua kan? Ngapain? Maksudnya itu ngapain gitu loh? Loh, Halal ngapain? semua. Ngapain coba? Halal tidak? Itu justru Minum kencing halal pertanyaan. tidak? Oke, gini loh, sama seperti misalkan ya, kamu pernah nggak kamu dilarang makan besi? Nggak pernah. Ya, kamu makan lah. Sekarang begini, soal kotoran jangan ke besi. Kalau besi bisa dimasak, dimakan itu bro, karena nggak ada haram najisnya. Masalahnya besi nggak bisa dimakan. Kok ini bongol Bisa kan? saja dimakan. Sekarang, Limbah itu makan besi itu. kencing halal nggak? Kencing halal nggak? Apanya? Loh, Kencing halal nggak diminum? lah, kencing itu tujuannya untuk apa sih? Saya tidak punya tujuan. Kenapa kami? Seandainya katanya kencing, ada yang meminum kencing, dia terkena hukum najis atau tidak najis? Kalau di dalam Islam. Sekarang, Kalau di kami, di kalau dalam ada, tahu, gini loh, kalau di kami, kencing halal kalau nggak? kalau ada yang minum kencing ya goblok. Itu dosa karena apa? Tapi bukan soal Di kencingnya. mana dosanya? Sebentar. Di mana dosa kalau minum kencing? Bukan soal dosanya. Loh, Bukan soal. itu dosa. Kau yang bilang. Dengar dulu dong. Gini loh. Meminum kencing itu dosa, bukan soal haram tidaknya kencing. Udah, tapi karena minum kencing untuk apa dulu? Loh, bukan Itu untuk merusak- apa? Sekarang itu begini. merusak diri. Gini sekarang loh. begini. Gini. Sekarang begini. Dengar Ada dulu. orang meminum Dengar, kencing, ada dengar orang dulu, memakan dengar, kotoran. dengar. Dosa tidak. Apanya dosa? Yang mana? Coba. Tanya Boleh lagi. tidak? Apa? Halal nggak minum kencing? Kok tanya halal sih? Oke, sekarang begini. Hmm. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Itu siapa yang ngomong? Ya, apa yang menulis? Apa Markus itu terus? Oh, Markus yang menulis. Iya. Dari pernyataan siapa Yesus mengatakan semua makanan halal? Ya dari situ kan. Sekarang oke, konteks di atas membahas makanan atau membahas Segala tangan? sesuatu yang dimasukkan dari mulut. Terus? Sudah ada di ayat 18 kan? Ya, segala sesuatu yang masuk dalam saya baca ya. Apakah kamu baca juga dulu. tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Apakah ini konteksnya membicarakan tentang makanan? Saya tanya dulu segala sesuatu apa tuh? Nah, baca dulu kok dari pertama deh, biar enak. Itu aja dulu jawab. Sudah Nah, ada. kau baca dulu dari pertama, biar enak. Kita muter-muter lagi. Tadi kan sudah tahu Baca dulu dari apa pertama. sudah ayat 2. Baca dulu dari pertama. Baca dulu dari pertama. Apa tuh? Yang mana? Spesifik aja. Nomor nggak satu usah. lah. Masa berarti ini kan tidak nangkap sama si Mora. Kristen ini memang mana ada yang pintar. Kok kita tidak Masih- mungkin menyembah manusia. Gini Kelakuannya sama loh, pula dengan si Nora, Mora. karena kamu membawa cara Coba baca berpikir. dulu dari pertamanya, Karena baca kamu dulu dari membawa pertamanya. cara berpikirmu. Iya, bukan yang cara di berpikir Islam saya. Kamu baca dengan dulu memahami dari kami pertamanya. gitu. Ya nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Lah, Markus 7 nomor 1. Apa tuh? Ayo. Baca dari pertamanya. Iya, yang kamu mau tanya apa?
Di sini konteksnya mereka membicarakan makanan atau membicarakan tangan yang dalam keadaan najis? Membicarakan Itu kan makanan. ceritanya memang tentang nggak cuci tangan kan? Nah, jadi apa dibilang Yesus di dalam 18? Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar? Di sini dari luar apa? Kenapa dikatakannya dari luar? Kamu baca ini. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, di sini dikatakan lagi, ya, adat istiadat orang Yahudi. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi mereka kalau pulang dari pasar, mereka tidak boleh makan kalau mereka tidak membersihkan dulu dirinya. Termasuk adat istiadat. Makanya dikatakan Yesus begini. Dengarkan baik-baik. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu dari bahwa segala sesuatu dari luar? Kenapa? Adat istiadat orang Yahudi, kalau mereka pulang dari pasar, mereka tidak boleh dulu makan kalau mereka tidak membersihkan dirinya, karena mereka menganggap itu masih najis. Makanya dikatakan Yesus, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Konteks di sini adalah apa? Kebiasaan adat istiadat orang Yahudi. Satu, yang harus kau baca mulai dari pertama sampai nomor 5. Apa? Satu, orang Yahudi, adat istiadatnya, mereka tidak bisa makan kalau tidak membasuh tangan, karena menganggap itu najis. Kedua, mereka tidak bisa makan kalau mereka pulang dari pasar tidak membersihkan dirinya, karena menganggap itu najis. Makanya dikatakan Yesus, apa? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar, bukan konteks makanan. Makanya saya tanya, siapa yang mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal? Sejak kapan di sini konteksnya makanan? Ini konteksnya adat istiadat, makanya dikatakan perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, bukan membahas makanan. Makanya kenapa Kristen ini ngeyel, selalu membenarkan Yesus menghalalkan babi. Kamu itu yang ngeyel. Di situ udah dibilang segala sesuatu, kamu paksakan hanya untuk Segala sesuatu cuci yang dari tangan. luar kan? Iya, terus. Nah, konteks dari luar itu apa penjelasan dari nomor 1 sampai 5 ayatnya? Ya, itu termasuk salah satunya tidak cuci tangan, kan gitu. Adakah di sini membahas makanan? Membahas makanan enggak memang. Ya udah, berarti sejak kapan sejak kapan? Sekarang saya bertanya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang menuliskan dengan demikian? Penulis. Dari mana penulis ini bahwa Yesus menghalalkan makanan? Lah itu muridnya kok. Turunlah kau, sementara muridnya aja turun ya. Jangan paksakan lah cara berpikir kalian. Saya tidak perlu berpanjang. Saya poin aja saya kejar. Dari 1 sampai berapa ya? Sampai 5, betul, sampai 5 kan? Bahwa di sini dikatakan najisnya tangan kalau tidak dibasuh. Ini sudah adat istiadat orang Yahudi. Betul. Ngapain berdiskusi sama orang yang mempertahankan begitu? Nggak ada, ujungnya dia dapat bodohnya. Saya tidak perlu. Naikkan yang apa? Ibu tadi ya saya dengar-dengar, saya sebentar sini, saya mau bertanya. Ibu tadi bilang, Sebentar dulu bro, sebentar dulu. Disapa dulu. Yang bagus. Emang Kristen ini memang begitu, nggak ada adab. Naik roh anjing pula dipakai. Oke, silakan. Disapa dulu. Buka mute-nya lah. Bro, buka mute-nya bro. Nggak tahu pula dia. ya, buka mute-nya. saya mau Oke. bertanya. Sapa dulu, jangan sapa dulu. Sapa dulu. Selamat bergabung, selamat malam. Oke, malam ya, siap. Lanjut. Saya mau bertanya. Ibu bilang tadi bagi Islam kencing sapi itu haram. Najis. Ya. Kalau kencing unta yang diminum di sana itu gimana itu? Itu keadaan darurat. Udahlah Bu, udah. Itu Ibu cari koin aja itu. Ya, terima kasih saudara-saudaraku ya yang sudah memberikan koin. Kalian diberkatilah, kalian yang memberikan saya koin. Diberkati. Ya. Kau tidak paham arti kata darurat. Karena apa? Macam mana lah, babi dan anjing aja bukan keadaan darurat kalian makan. Gitu loh. Ini kan yang lain lagi apa? Bang Greg. Banyak di bawah yang ngantri nih.
Oke, halo Anik. Bang Anik. Halo Bang Anik. Assalamualaikum, saya di bawah aja, Kak. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ya kepencet. bisa lah. Tidak seperti kalian. Anjing aja kena tabrak mati di pinggir jalan udah jadi bangke pun kalian makan. Sementara ada larangan tidak boleh bagi kamu makan bangke. Jelas kalau orang Yahudi. Kau aturan tidak mau dipakai. Apa beda kau dengan binatang? Oke, halo Bang Rival. Halo Bang Rival. Iya, saya cari koin Amer, saya cari koin untuk beli sempaknya gondrong saya. Gondrong saya sudah berapa ribu tahun tidak pernah ganti sempak, ya Allah. Tolonglah kasihan kali dia. Ya, tolonglah kalian ya, bantulah. Setidaknya kalau kau tidak bisa membantu gondrong saya beli sempak, jangan kau di sini membuli, kasihan kali gondrong saya. Oke, halo Nurman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim ini bang. Oh ya, siap. Ya. Iya bang, cuma nyimak be bang. Oh, di bawah be. Terima kasih bang. Ya. Ya. Ya, sama-sama. Naik kau, biar saya tunjukkan datanya. Oke, halo Bang Roma. Halo. Halo Bang Roma. Halo. Lama. Hai manusia, hormatilah ibumu. Mora mau naik lagi nih Mora. Bang Mora. Ngapain? Gak ada kerjaan. Ngapain dia naik? Orang udah dapat kita poinnya kok. Oke, halo JK. Halo JK. Halo JK. Halo. Nggak bisa dibohongin ya. Udah nggak bisa kalian bohongin. Nggak bisa kita putarkan saya. Di situ nggak ada konteksnya haram. Konteksnya najis. Kenapa Yesus mengatakan yang dari luar itu tidak dinajiskan? Ya karena konteksnya orang murid-muridnya Yesus itu makan tidak menyuci tangannya. Memang jorok ya. Heran aku. Kenapa Kristen suka kali yang jorok? Cebok anaknya langsung makan ya kan? Aduh. Oke, halo Georga. Halo Georga. Ibu itu udah buat malu Islam. Kau lah yang malu. Ya. Oke, halo. Lanjut. Lanjut Bang. Lanjut. Orang Canang. Iya. Emang anak Batak dan boy dengan B2 B1 Jangan kau bilang halak Batak, Bang. Kasihan orang yang di Mendeling itu. Orang Batak itu, Bang. Mereka Muslim, Bang. Kau bilanglah dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa suku di sini ya. Kalau kau membawa Batak Kristen, ingat ada Batak yang Islam. Oh, oke. Kau nggak boleh kayak gitu, Bang. Oke, aku tanya dulu. Kau tadi kan pakai Injil Markus. Ya. Kau bertanya, ya. Di mana perkataan yang tidak diharamkan gitu? Tuh, saya yang bertanya sama kau. Aku kasih tahu ya. Hah? Dia yang bertanya, dia yang jawab. Silakan, Bang. Kau bertanya, saya yang jawab. Kisah Rasul Hah? 10. Ini Siapa saat Rasul? Emangnya Yesus, emangnya Paulus ada sejaman dengan Yesus? Loh, Tuh, Paulus itu dipanggil oleh Yesus, dia dipilih. dia dipanggil, dipilih, dipilah, dipulihkan. Loh, Dipilih, kupilih kau Paulus. Dipilah kau. dia dipilih. Kupilihkan kau Paulus. Dia seorang Farisi. Dia murid dari Gamaliel. Ah, Dia dari suku Benyamin. nah sekarang saya tanya, Benyamin itu siapa? Benyamin itu adalah keturunan dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apa arti Benyamin? Kenapa? Benyamin itu adalah anak dari Rahel dan Yakub. Menurut orang Yahudi,
Menurut orang Yahudi, Benyamin itu siapa? Dia adik dari Yusuf. Hah? Yusuf siapa? Yusuf itu adalah anak dari Yakub dan Rahel. Rahel itu adalah anaknya dari Laban. Saya bertanya, Benyamin itu Nggak kenal lagi Laban siapa? si Laban. itu. Iya, si Laban. Marga si Laban kan? Bukan. Mang tahe. Nggak tahu Laban. Nggak tahu kau si Saya Laban. tanya, anaknya Yakub ada berapa? Kalau laki-laki dia punya 12. Ada satu terus? perempuan. Nah, sekarang saya tanya, yang paling bungsu namanya? Itulah si Benyamin yang sampai Rahel meninggal. Nah, sekarang apa arti Benyamin? Kalau artinya saya nggak hafal. Nah, lanjutkan. Ya, kau kan menjawab saya. Silakan. Nah, kau tadi kan bertanya kenapa B2 itu haram kau bilang. Hmm. Itu di kitab Imamat. Ya. Itu kamu tahu kitab Imamat itu apa? Itu para imam-imam yang akan dipilih. Itu dari suku Lewi aja di situ. Aku mau kasih tahu di Alkitab pun ada tertulisnya. Sebenarnya Tuhan pun memperbolehkan di kitab para rasul itu. Iya, di Jadi, mana? Tertulis. Ya. Si Petrus dan Cornelius waktu dipertemukan Tuhan di Kisah Rasul pasal 10. Dia waktu di Yope. Tapi ini waktu dia lagi menunggu si Cornelius. Di ayat yang ke 10. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar dan yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Nah, berbagai binatang berkaki 4. Berarti kalau semua jenis binatang berkaki 4, babi juga ada. Di mana situ dikatakan ada babi? Loh, kalau dibilang berbagai jenis binatang, Kambing kaki 4, kuda ada kaki bilang 4, ada bilang sapi binatang, kaki 4, ada kerbau kaki binatang 4. menjalar dan burung. Saya Bilang bertanya, di mana di situ dikatakan babi? loh, berbagai jenis binatang, berbagai jenis binatang. Nggak baca ya arti berbagai jenis binatang. Oh, jadi babinya sebesar apa sampai semuanya? Kalau- Semua gini ya, kita bayangkan ya. Kita nggak tahu bahasa bayangkan Indonesia. babi, kita bayangkan babi, anjing, sapi, ya kan itu sebesar Sabar. seluas apa lah itu ya? Ya, lanjutkan dulu. Sabar, ini belum selesai. Ya. Kan artinya berbagai jenis binatang kan yang kaki 4. Terus ayat berikutnya, kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi jawab Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Petrus pun tahu seperti apa yang kau bilang tadi. Ya, terus Tapi apa yang lanjutkan dulu, lanjutkan lagi. Terus kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Allah berkata begitu. Nah, baru hal ini. Terus ayat 16, hal ini telah disampaikan sampai 3 kali. Dan segera. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi Petrus makan nggak? Loh, iya. Dan dia bertanya-tanya dalam hati. Dia sabar. Dia sabar dulu. Belum. Ini kan dia nih masih belum makan, tapi istilahnya karena dia ini kan berencana untuk bertemu dengan si Cornelius yang Oh, jadi dia belum makan. Nah, Belum. ketika dia sudah ketemu Cornelius, datang lagi nggak makanan itu? ya istilahnya kan ini perintah Allah. Ada perintah Allah. Apa yang dibilang Allah? Loh, kamu kan tadi berkata ini kan Allah berkata. Kamu kan tadi berkata di Imamat itu babi itu haram. Tapi kan dikatakan apa yang dikatakan apa di sini dibilang apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa? Coba jawab itu. Sekarang hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Betul? Nah, itu ada karena tak dia terus memakannya? sabar karena dia sedang menunggu pendatang yang akan mendatangi si Petrus. Oke, orang yang datang itu Cornelius. akhirnya makan lagi nggak? Sabar karena dia bukan
untuk itu karena memang si Petrus memang lagi lapar. Kan dia lagi lapar. Kamu tengok nggak? Apakah di sini Tuhan menguji Petrus atau tidak? Tapi Tuhan menyarankan makan Petrus. Kalau kamu lagi lapar, menyarankan makan. Tapi kan Tuhan tidak mengatakan itu hal haram. Tapi bilangnya Tuhan itu jangan kamu katakan itu haram. Apa yang dinyatakan Tuhan halal, jangan kamu katakan haram. Ayo, coba jawab. Nah, sekarang saya tanya sama kau, apakah Petrus memakannya? Ya karena kan dia akan bertemu dengan pendatang yang akan ingin bertemu dia. Nih, saya bacakan kau nggak lengkap. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Diam dulu. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Siapa roh itu? Ya itulah roh yang diutus oleh Tuhan, malaikat. Siapa roh itu? Roh siapa itu? Roh apa? Roh itu artinya malaikat. Dia itu utusan Tuhan. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, aku yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersiapkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat. Halo, mana ini? Kok diam? Mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya bangun dan berangkat bersama mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisera. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya. Ketika Petrus menyambut dan tersungkur di depan kaki Petrus, bangun lakuannya manusia saja. Dan saya bercakap, di mana Petrus di sini memakan makanan itu? Setidaknya ada perintah Tuhan, jangan kau berkata apa yang dikatakan. Kan bilang tadi di ayat berapa itu? Ayat 14. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kan sudah dikatakan. Nah, sekarang di mana di situ berkaki 4 itu adalah babi? Loh, berbagai kan itu dilihat Petrus ada berbagai macam berkaki 4 di situ. Ya, kalau kamu pikir pakai bahasa Indonesia, ada binatang berbagai kaki 4 itu apa aja? Coba. Ada kuda, ada mereka ya. Kambing, ada domba. Di sini dikatakan ada rusa. Di sini dikatakan tidak ada babi, mereka harus membuat ada. Di sini tidak ada anjing, mereka harus membuat ada. Inilah cara mereka untuk menghalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaan makanya si Petrus Tuhan kan yang berkata, Tuhan yang memberitahukan kepada Petrus ini Tuhan siapa? Coba lihat, Petrus saja diberkati kau Bang Akil, diberkati kau Bang Akil. Tuhan yang datang kepada Petrus ini Tuhan siapa? Itu malaikat tadi kan roh dibilang. Loh, katanya yang dikatakan bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, yang mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini siapa yang ngomong? Ini kan utusan Allah dia. Roh itu menyatakan apa yang dinyatakan Allah, jangan kau bilang haram. Oh, berarti bukan Tuhan yang mengatakan halal. Dia perantara, jadi juru bicara Allah. Roh itu menjadi juru bicara Allah. Sekarang saya tanya, di mana di sini malaikat? Loh, tadi kan kau sudah panjang lebar situ ada kata malaikat Tuhan tadi kau di mana? Itu. Kita baca ya. Dan sesuatu yang menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 ini pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Kuasa ilahi ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalam terdapat berbagai jenis makanan. Kaki 4 binatang berjalan kita. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Itu roh yang datang kepada dia. Di mana tulisan roh? Baca bawahnya. Tidak ada, di bawahnya itu beda. Katanya roh akan mengutus 3 orang. Itu hanya mengomongkan itu. Tadi udah saya baca, capek saya baca. Nah, pada waktu makanan itu diturunkan, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Nah, suara siapa ini? Dia berkata, tidak Tuhan. Iya. Suara siapa?
suara Petrus berkata kepada yang memberi tahu bahwa Ya, yang Petrus. memberitahu ini disuruh bangun dan sembelilah ini suara siapa? Itu roh yang akan memberitahu bahwa ada perantara. Di mana rohnya? Di mana tertulis roh? Astaga. Astaga. Ini tuh lihat nanti ayat 19 itulah. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh. Berkatalah roh. Ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Roh itu cuma memberitahu ada 3 orang yang mencari Petrus. Sementara yang katakan bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah, ini siapa yang ngomong? Jadi yang berdialog dengan Petrus itu dari tadi adalah roh. Di mana tertulis roh? Itulah, kamu memang baca Alkitab, kamu dulu katanya mantan. Saya bertanya, saya baca dari atas, ada roh. Jadi siapa yang ngomong bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanan dan makanlah? Roh siapa ini? Roh apa ini? Mau kasih tambahan Kencen. Roh siapa ini? Ini nggak paham dari tadi. Saya baca lagi ya. Dari 10 ya. Dia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Nah, dengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini siapa yang ngomong? Itu roh utusan Tuhan. Di mana tertulis bicara roh? Tuhan. Ini roh utusan Tuhan atau Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Iya, itu utusan Tuhan, roh. Oke, kalau utusan Tuhan saya terima dulu walaupun dia tertulis. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan." Nah, di mana itu? Utusan Tuhan, kenapa dikatakan Tuhan? Iya, tidak Tuhan. Dengan kegabulanmu ya. Saya Kalau kau mengatakan ini adalah utusan Tuhan, kenapa Petrus menjawab? Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Ayo. Iya. Ini roh Tuhan apa bukan atau utusan Tuhan? Loh, Halo. roh Tuhan itu bagaimana sih? Kalian nggak paham juga? Roh Tuhan berarti utusan Tuhan. Ya, hello. Bapak. Begini. Sebentar. Jangan dulu ada yang masuk. Kalau kau masuk udah gabrul lagi. Saya bertanya, kau bilang katanya tadi, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini katanya adalah omongan roh. Roh siapa? Roh utusan Tuhan, bukan roh Tuhan kan? Nggak ngerti juga sih dari tadi. Pusing. Iya. Saya bertanya lagi. Coba baca kalau Saya bertanya lagi. kau baca situ Bangunlah ya. hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini yang Huruf ngomong kapitalnya siapa? itu huruf besar. Baca di situ huruf kapitalnya huruf besar, roh. Yang mana? Oke, saya tunjukkan ini. Huruf kapitalnya aja huruf besar. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum, ya, Masya Allah. kamu ya Bang Akin, apakah kok kayak ada anak kau? Yang mana kali anak Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sekarang saya tanya, nih dari 10 ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong bangunlah Petrus? Ya itulah roh Allah itu. Roh Allah apa utusan? Ya, dia kan kamu nggak tahu waktu Tuhan Allah akan pergi ke surga apa yang dikatakan Allah. Saya bertanya, roh Allah apa utusan? Tadi pertama kau bilang utusan, sekarang Ya, roh iya, Allah kan. gimana ya kau? Loh, dia kan diutus, aku akan memberikan seorang penolong. Itulah dia utusan Allah itu. Oh berarti bukan Allah ya? Loh, Bapa, bukan anak, bukan roh Allah, tapi dia tuh satu hakikat gitu. Gimana sih? Begini. Makanya Halo. boleh saya Kak. Aduh. Sekarang roh penolong. Sebentar roh Paling kudus. bambu. kamu nggak ngerti arti. Oke. Kalian selalu menyatakan. Oke. Sabar. Kau menyatakan Sakit selalu. kepala si Romi. Ya. Mana ada si Romen? Sabar. Rota. Di mana Kau Romi? menyatakan. Kepalaku.
kalian selalu menyatakan kayak Yesus adalah utusan, ini adalah utusan. Saya kasih tahu ya, ini. Begini ya, enggak, sudah kamu dua. Kamu dua sudah bercakap tentang Saya kasih ayat ini. Yang berkata Yesus adalah cuma bilang utusan aja nih. Lari ke situ. Roh siapa yang datang kepada Petrus yang menyuruh, bangunlah Petrus, sembelilah katanya, dan makanlah. Siapa yang ngomong? Ya itu Allah sama itu. Ya dia itu hakikatnya sama. Ya hakikatnya Allah juga. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah, barakallahu fikum. Sehat selalu, berkah selalu, Baru ini berkah selalu. kau mau pemberkatan buat anakmu ya bang ya. Baru ini kau ya. Kau selalu bilang pasti jadi Yesus adalah utusan. Dia bilang, woi. Itu aku udah ngertinya. Kalau kalian tuh selalu menjawab ini utusan, itu dua. Dia curhat. Ya, saya jawab ya. Kalian kalau misalnya nggak terima kalau perkataan utusan-utusan itu beda diutus sama utusan ya. Nih. Yohanes 6 ayat Barakallahu fikum, barakallahu fikum, Bang. Lari lagi ke Yohanes. Saya Yohanes bertanya, bukan Ya, utusan. saya kasih tahu ya. Misalnya ini. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya sebagai apa? Percaya kepada Yesus. Ya sebagai apa? Loh, kepada Dia. Kamu waktu Percaya kepada Yesus sebagai apa? Ya, kepada Allah. Inilah kamu nggak tahu waktu dia dibaptis. Ini mah udah kena LCD-nya, Kak. Udah kena LCD-nya. Nah, Nggak itu tahu waktu dia dibaptis. Iya, kamu mempercayai Yesus sebagai apa? Dialah Allah itu sendiri. Kalau Bang Akil sehat selalu. Percaya Yesus sebagai apa? Yesus adalah Allah. Coba baca baik-baik lagi tadi Bang, baca baik-baik lagi. Coba. Apa? Yang Yohanes 6 ayat 29 Iya, itu. coba baca baik-baik. Baca baik-baik. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi hendaklah kamu Nah, percaya mempercayai kepada Yesus Dia. sebagai apa? Ya, percaya kepada Dia. yang Sebagai telah apa? Ya, sebagai Allah. Yang diutus. Yang telah diutus Allah. Nah, mempercayai Yesus sebagai Anak Allah. Dia kan anak Allah. Kamu nggak tahu dia anak Allah. Dia mengakui dirinya sebagai anak Allah. Yohanes 10 ayat 33. Ini makanya kalian nggak pernah baca Alkitab. Kalian bongkar-bangkir Alkitab tapi nggak baca Alkitab. Nih. Ya. Ada Matrix. Nih ya. Yohanes 10 ayat 33. Ini dia berkata, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamai dirimu dengan Allah. pertanyaan saya, adakah data bisa yang ditunjukkan Bang Georgia bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah? Itu dia, karena dia menyatakan dirinya akulah anak Allah. Makanya Dia dia di mana? mau Tulisannya akulah anak Allah mana? itu tadi dia Mana? dilempari sama dengan orang Yahudi itu karena dia Yang menyatakan mengatakan anak itu Allah. siapa? Yang mengatakan itu orang Yahudi. Kau menyamakan dirimu dengan Allah. Dia karena Nah, mengatakan, pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya anak Allah? aduh, nggak baca Alkitab juga ini orang. Di mana? Sekarang kutanya, kenapa orang Yahudi mau melempar Yesus? Karena dia mengakui dirinya adalah anak Allah. Di mana pengakuan Yesus kalau dirinya adalah anak Allah? Jadi orang Yahudi itu emosi. Kenapa dia menyamai dirinya anak Allah? Jadi Oke, tadi kau buka di dalam Yohanes dulu ya. Oke, kau yang buka data itu ya. Tampol. Gerga. sebentar. Bolehkah saya bercakap Sebentar Bang, dia tidak apa Bang. Begini Bang, sebentar ya. Nah, ini perikopnya gembala yang baik. Nah, tadi dia buka di 33 kan? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Yesus menjawab. Dari nomor 25 kita baca. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya.
pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Yang poin yang harus kamu camkan nomor 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun termasuk Yesus. Makanya baru mereka yang nomor 31 kau baca. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Yaitu apa? Tanda-tanda mukjizat salah satunya. Nah, pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, sekarang di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Tidak ada. Karena di dalam 29 Yesus sudah menegaskan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Itu poinnya. Tapi apa katanya? Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena dikatakan Yesus di luar dari Bani Israel adalah anjing. Kamu pikir arti dari ayat Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari apa ini ya? Lebih besar daripada siapapun. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Pertanyaan saya, kata siapapun apakah termasuk dengan Yesus? Kamu tahu itu? Apakah arti itu adalah jabatan? Kamu pikir itu jabatan? Kok jabatan? Lalu kamu bilang Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan ya seorang itu pun. Yesus mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar daripada segalanya. Tidak. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Allah. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Bapa adalah Allah. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Ya. Berarti yang dilahirkan adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Bukan. Beda. Jadi Allah Bapa yang menciptakan langit dengan bumi beda dengan Allah Bapa yang Yesus. Oh, berarti Anda belum paham. Sang Bapa, di dalam diri Sang Bapa ada firman dan ada rohnya. Dan turunlah Sang firman itu mengambil rupa manusia. Udah kemana-mana ini kan sebenarnya. Itulah dia. Kita ikuti. Dari makanan yang turun, dia tidak bisa jelaskan itu roh siapa. Itu siapa yang ngomong? Gak apa-apa, lari ke Yohanes tentang utusan. Halo. Boleh kak saya ngomong siapa nih? Yohanes 10:29 sudah Yesus mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Poinnya sudah dapat. Dia mengasih tahu bahwa Bapa itu lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus. Yesus tidak termasuk besar karena Bapaknya yang lebih besar. Nah, lari lagi dia ke firman. Silakan firman. Awas kau firmannya. Gara-gara si firman ini jadi kapal semua Kristen ini. Gara-gara si firman. Firman itu adalah logika Allah. Aduh. Logos. Itu jadi teringat lagu lah Bang. Aduh ya Allah ya Lagunya Karim. Agnes Monica. Cinta ini. Kadang-kadang logika. Saya mau terangkan. Kalau misalnya Anda belum paham dari hari-hari penciptaan aja udah diterangkan, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ ada kata Allah. Ya. Allah menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Nah, sabar. Itu baru pada mulanya Allah ada kata Allah ya. Itulah Allah. Itulah Allah Bapa. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara apa? Sabar, belum selesai. Saya bacakan 1 Korintus 8 ayat 6. Tunggu dulu. Allah menciptakan langit dan
dan bumi dengan cara apa? Biar kamu tahu. Kan tadi kamu bilang Bunda Maria melahirkan Bapa, bukan? Ya, makanya saya kasih tahu. Kan kau mengatakan bahwa di dalam diri Bapa itu ada firman, betul nggak? Iya. Nah, sekarang Bapa menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Dengan berfirman. Oke. Kejadian 1 nomor 3 dibaca. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu dia. Maka, jadi terang itu jadi nggak? Jadi, Nah, terang itu jadi dari mana? dengan firman Allah. Berarti dari firman ya? Iya. Oke, sekarang di dalam Yohanes 1 nomor 14, bacakan. Sang firman itu berubah jadi manusia. Nah, manusia itu jadi dari mana? Loh, itu adalah Roh Kudus yang hadir dalam rahim Maria. Baca Yohanes 1 bagi saya cakap nih. Boleh kalau bagi saya cakap Firman nih. itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana? Dia punya tuh kucak kecil, dia punya itu. Ngomong apa toh? Le, diam dulu, Le. Apa dibilang si Eksen? Saya nih Sang firman yang berinkarnasi mengambil rupa menjadi manusia. Jadi di dalam perjanjian lama firman itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berarti terang firman itu berinkarnasi menjadi terang, betul nggak? Bukan terangnya. Firman. Aduh, Mama sayangnya. Terang Saya itu mengikuti kamu. Firman terang itu itu telah ciptaan. menjadi manusia. Firman Terang itu itu- berinkarnasi menjadi manusia. Terang itu Berfirmanlah ciptaan. Tuhan, jadilah terang. Berarti firman itu berinkarnasi menjadi terang. Betul? maaf ya. Terang itu Maaf. ciptaan dan pencipta itu adalah Bapa dan firman-Nya dia menciptakan. Oke, sekarang Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana? Manusia semua diciptakan dari firman-Nya, firman Bapa. Dari hari pertama sampai hari ke-6 semua dari firman Allah. Nah, sekarang apa bedanya Yesus dengan terang? Oh, akulah terang dunia. Kau berkata demikian? Benar. Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Tuhan melihat, Elohim melihat terang itu baik, dipisahkanlah dari gelap, dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Bukan Ya. terang Elohim, lain itu. Saya pertanyakan, firman yang menjadi terang dengan firman yang menjadi manusia, apa bedanya? Firman yang menjadi apa? Firman yang telah menjadi terang dengan firman yang telah menjadi manusia, apa bedanya? Firman menjadi terang dan Udah, firman yang pecah menjadi kepala, pecah manusia. Firman yang menjadi terang dan firman menjadi manusia. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Terang itu jadi kan? Kamu nggak tahu, firman itu langit. Firman langit. Tapi itu yang pertama kali terang itu memisahkan kita dari gelap. Itu langit itu cakrawala nanti hari kedua. Sudah mabuk. Maaf, puas salah ucap dirimu. aja. Salah ucap aja. Saya salah ucap aja. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang Ya. itu jadi. Ya. Ya kan? Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya firman yang menjadi terang dengan firman yang menjadi manusia? Firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus. Saya tidak tanya sang. Apa bedanya firman yang menjadi manusia dengan firman yang menjadi terang? Apa bedanya? Karena sama-sama dari firman. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu adalah pikiran Allah. Kalau firman yang turun ke dunia adalah sang penebus. Jadi Udah kena ini mah LCD-nya. Jadi waktu Elohim, Tuhan Bapa menciptakan manusia, dia nggak berpikir dulu. Ada apa? Berpikir Dia nggak maksudnya? berpikir. Itu logika lah. Kau mau mengatakan firman yang menjadi manusia itu dari pikiran Allah. Sementara Ya. firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus, betul kan? Iya. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia nggak berpikir. Siapa yang bilang Tuhan tidak bisa berpikir? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Kau yang mengatakan, Georga, firman yang menjadi terang itu hasil dari pikiran Allah. Sementara firman yang menjadi manusia itu adalah sang penebus. Maka saya tanya, ketika Tuhan menciptakan manusia itu tidak berpikir, tidak dipakai pikirannya. Dapat telepon dia dari bom-bom kan? Haram itu. Disuruh turun. Belum tahu. Sabar, Belum tahu itu katanya. alarm saya.
Siapa yang nelpon? Roh. Roh nelpon. Maaf ya. Hati-hati kalau menghujat Roh Kudus. Saya tanya roh kok. Roh apa? Loh iya, itu dosa yang tidak terambuni. Enggak. Jadi kalau menghujat Yesus terampuni. Aku tidak tahu ya, nanti kau Menghujat Roh Kitab. Kudus tidak diampuni. Lebih tinggi Roh Kudus apa Roh? Roh Kudus apa Roh Kudus? Roh Kudus apa Yesus? baca di Lukas 12 ayat 10. Iya, saya tanya, lebih tinggi Roh Kudus apa Yesus? Ya aku baca aja di situ. Ananias dan Safira itu lihat. Itu Kenapa bohongan itu. Itu Ananias dan Safira dia berdusta. Oh, jadi kalau menghujat Roh Kudus. Nah itu dia. Dia Oh, oke. Roh Kudus. Oke. Itu dia. Ampunkan Itu saya dampaknya. Roh Kudus, sebab saya dulu pernah memanggilmu dengan kata sikara.